Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjutkan untuk kuliah statistika pendidikan ya. Kali ini akan kita bahas mengenai faktorial ANOVA. Kemarin kita sudah membahas untuk one way ANOVA ya. Nggak ada covariatnya di situ. Cukup mengukur 3 kelas, mungkin lebih dari 2 kelas, 3, 4, 5 kelas terhadap satu variabel terikat gitu ya. Tapi di sini teman-teman kalau kita punya faktorialnya ya. Kemarin ini kan desain ANOVA ya, ketika nggak ada man dan woman. Tapi ketika kita tambahkan man dan woman ini menjadi faktorial ANOVA. Karena di sini gender ini bisa jadi akan berpengaruh terhadap learning errors ya, ketika dipadukan dengan kebisingan di situ teman-teman ya. Nah, jadi teman di sini ada yang namanya main effect ya. Main effect-nya di sini adalah pertama, apakah noise condition ya, kondisi kebisingan akan berpengaruh ya, akan berpengaruh terhadap learning error ya, kesalahan belajar di situ. Artinya dengan kebisingan yang berbeda-beda itu apakah ngefek ke learning error-nya gitu teman ya. Kemudian main efek kedua atau efek utama kedua, apakah laki-laki dan perempuan mempunyai learning error yang sama atau beda gitu ya. Nah, ataukah bahasanya begini, atau apakah gender berngefek ya, ngefek terhadap learning error gitu teman ya. Jadi ada 2 efek utama di situ, 1 dan 2, yakni variabel bebasnya. Di sini ada noise condition dan man and woman. Di sini ada gender di sini teman ya. Nah, kemudian teman ada yang namanya interaksi effect ya, efek interaction effect. Jadi di sini teman, bagaimana kedua variabel prediktor ini atau variabel bebasnya itu akan berpengaruh terhadap variabel terikat. Ya. Jadi adu man and woman, apakah gender itu menghasilkan learning error yang berbeda ya, pada kondisi kebisingan yang berbeda. Nah, jadi ada interaksi nggak antara gender dengan kebisingan ya, yang berkaitan terhadap learning error di situ. Nah, di sini teman ada 2 aspek penting ya, ada main effect dan interaction effect. Nah, teman-teman, main effect ini sebenarnya kan ya kayak uji T biasa ya, untuk uji T berkaitan gitu ya, independen. Tapi ketika kita pakai ANOVA kita bisa sekali jalan gitu ya, sekali jalan untuk interaksinya juga langsung dua uji tes secara langsung ya. Nah teman, interaksi dalam uji ANOVA atau uji faktorial ANOVA itu gambarnya seperti ini teman ya. Nah jadi di sini interaction effect, efek interaksi antara gender dan kondisi kebisingan. Nah ini akan bermacam-macam teman-teman di sini. Ketika ini bersilangan maka dinamakan ada interaksi di situ ya. Kalau kita baca teman-teman ya, untuk laki-laki ini learning error-nya naik terus ya, naik terus selama kebisingannya ditambah ya. Nah, jadi ketika sunyi di sini no noise, ini learning error-nya sedikit ya, rendah. Tapi ketika kebisingan ditambah malah tambah tinggi learning error-nya ya di sini. Dan high noise, kebisingannya tinggi sekali, ternyata learning error-nya tambah juga naik ya teman, untuk laki-laki ya. Tapi perempuan tidak punya pola yang sama dengan laki-laki. Ternyata justru semakin tinggi noise malah perempuan itu learning error-nya semakin rendah gitu teman ya. Nah, malah semakin rendah. Nah, ini yang dimaksud dengan efek interaksi gitu teman ya. Jadi nanti teman, man and woman ini, oh ternyata ada interaksi juga terhadap interaksi dengan noise terhadap learning error ya. Karena teman dinamakan interaksi ya, karena di sini tidak semata-mata sama-sama naik gitu ya teman ya. Nah, ada perpotongan di sini. Nah, bagaimana yang dikatakan tidak ada interaksi? Seperti ini teman, no interaction ya. Jadi tadi misalkan lah man ya, man sini woman ya. Nah, dan tidak ada interaksi, artinya kedua gender man dan woman ini kebisingannya dinaikkan, learning error-nya juga naik. Artinya ya nggak ada interaksi di situ temen ya. Ya wes, lempeng-lempeng aja ya. Nah, kita nggak bisa mencari temuan yang menarik lagi kalau seperti ini ya. Ya wes, man and woman, laki-laki perempuan, noise dinaikkan, ya learning error-nya bertambah gitu ya.
Nah, ini namanya no interaction teman ya. Jadi ini nggak akan bertemu nih ya, nggak akan berpotongan. Tapi kemudian ada yang namanya ordinal interaction teman ya. Ini akan ketemu kalau diteruskan ya. Tapi untuk data sampelnya yang kita ambil itu nggak ada interaksi di situ ya. Tapi ketika kita teruskan nanti akan pada titik tertentu akan ketemu namanya ordinal interaction. Tapi sama-sama ini nggak signifikan teman ya, nggak ada interaksi di situ. Nah sekarang teman-teman kita coba ya untuk praktikan untuk pakai SPSS. Nah di sini ada hasil tes persepsi ya penggunaan media berbasis online sama kayak kemarin, tapi kita coba ubah-ubah sesuai dengan desain faktor dan ANOVA pada jenjang sekolah yang berbeda di dua mapel gitu ya. Jadi teman ini bisa kita maknai ya bahwasanya untuk kelas SD, SMP dan SMA ini jenjangnya ya, jenjang sekolahnya. Kemudian ini untuk mapel bahasa Inggris dan matematika. Nah, ini teman poinnya ini adalah poin tes ya, hasil tesnya ya, hasil tes persepsi ya. Nah, hasil tes persepsi penggunaan media online itu ya. Jadi ada 1, 3 sampai 4 maksimal. Jadi teman kalau modelnya gini ya, kita bisa nyari rumusan masalahnya dari tadi ya efek utamanya apa. Nah, ada 2 efek utama kan. Nah, di situ nih apakah jenjang sekolah memengaruhi hasil tes gitu ya. Nah, apakah nanti semakin tinggi jenjang sekolahnya, hasil tesnya semakin tinggi juga. Nah, kita kan mau ngecek ya. Kemudian yang kedua, apakah mata pelajaran mempengaruhi hasil tes persepsi penggunaan media. Nah, apakah dengan dua mapel yang berbeda ini persepsinya beda gitu ya. Nah, nanti juga ini namanya efek utama. Karena bisa jadi kan media online ini ya bisa jadi digunakan lebih efektif di bahasa Inggris ya, ada listening, mungkin ada lihat video gitu ya. Kalau matematika mungkin nggak efektif ya, lebih ke rumus. Jadi mungkin penggunaan media bisa jadi nggak efektif. Tapi kita kan nggak tahu ya, kita mau ngecek itu, mau di statistika inferensialnya ya. Kemudian teman, yang ketiga ada efek interaksi. Nah ini yang menarik bahwasanya maksudnya gini, apakah siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika menghasilkan hasil tes yang berbeda pada jenjang sekolah yang berbeda? Nah, artinya ada hubungan nggak antara mapel dengan apa namanya itu jenjang sekolah gitu? Apakah ngefek secara bareng-bareng nggak gitu ya terhadap persepsinya? Sehingga teman HA-nya, hipotesis alternatifnya begini ya, ada pengaruh jenjang sekolah terhadap hasil tes persepsi penggunaan media berbasis online gitu ya. Nah, ada pengaruh. Kemudian ada pengaruh juga mapel terhadap hasil tes persepsi. Jadi ini sebenarnya bisa dilakukan uji T ya, tapi dengan sekali ANOVA, faktor ANOVA kita sekali jalan selesai. Nah, teman yang ketiga ini ada pengaruh juga mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika dan jenjang sekolah. Nah, ini ada dan, maka ini sebenarnya ada interaksi teman ya. Ini efek interaksi. Ada interaksi nggak antara mapel dengan jenjang sekolah terhadap persepsi penggunaan media berbasis online? Begitu teman-teman ya. Oke teman, kita langsung mempraktekkan ya. Agar kita lebih mudah SPSS-nya, teman-teman konversi hasil seperti ini ya teman. Jadi nilai 1, nilai SD, ini hijau ini SD ya, nilai SD. Nah ini kan kotak ini ya. Nah, ini saya kelompokkan sendiri ya. Nah dari 1, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 4, 3 ya. 2, 2, 3, 4, 3. Artinya teman-teman ini untuk nilainya ya, nanti dimasukkan ke variable view-nya ya di SPSS. Nah teman, jenjang sekolah ini kita kasih kode ya, SD ini kita kasih kode 1 gitu ya, SMP kita kasih kode 2, SMA kita kasih kode 3 karena untuk memasukkan ke SPSS-nya ya. Kemudian teman bahasa Inggris ini kita kasih kode 1 gitu ya. Nah, kode 1, matematika dikasih kode 2. Sehingga teman ini maksudnya ya, nilai 1, 3, 3, 3, 3 ini untuk jenjang sekolah SD pada mata pelajaran bahasa Inggris karena kodenya 1. Nah, ini kan bahasa Inggris ya. Nah, ini being gitu. Sementara itu yang ini adalah untuk matematika. Kodenya 2 ya. Tapi jenjang sekolahnya sama-sama 1. Nah, ini sekolah sama-sama SD begitu. Nah, teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini juga sama, yang kuning ini artinya nilai saya kelompokkan, nilai semua SMP ini ya. Nah, ini SMP. Nah, 2 ini adalah jenjang sekolah ya. Nah, jenjang sekolah SMP. 1 ini untuk mapel bahasa Inggris dan yang 2 ini untuk mapel matematika. Ya, paham ya? Yang keempat ini berarti adalah untuk SMA tapi ya, kodenya 3 ya. Nah, ini kodenya 3.
Makanya SMA. Sementara itu satu ini di mapel bahasa Inggris ya, dan dua ini di mapel matematika. Sehingga teman nanti tinggal dimasukkan aja kolomnya ini ya. Nah, kolom yang ini nggak usah ribet nanti kalau yang kiri ini ya. Lebih baik dikonversi seperti ini sehingga tinggal masukkan ke SPSS. Nah, bagaimana teman untuk masukkannya ya? Silakan nanti teman buka langsung SPSS-nya dan data yang mungkin sudah teman rekap di Word gitu ya. Nah, teman ke variable view. Jadi di sini kita masukkan nilai gitu ya, nilai. Kemudian di sini ada 3 variabel ya, teman. Ada jenjang ya, jenjang sekolah. Kemudian ini ada mapel gitu ya. Nah, ada 3 sekarang. Teman sekarang sudah masuk data view kan. Nah, ada nilai, jenjang dan mapel. Tinggal dimasukkan aja ini untuk rekapannya ya. Nah, nilai. Kemudian dimasukkan ya, nilai, masukkan ke sini. Nah, oke, masuk ya. Kemudian untuk jenjangnya, langsung copy saja 3 gitu teman ya. Nah, langsung copy saja. Sini jenjang. Oke, ya. Kemudian teman-teman untuk yang bawah masukkan ke yang bawah gitu ya. Nah, jadi kita sudah punya data teman-teman. Oke ya. Ini datanya teman-teman ya. Jadi rekapannya yang sudah kita modifikasi ya, sudah kita masukkan dengan nilainya persepsi, jenjangnya dan mapelnya. Sehingga teman, bagaimana kita bisa menganalisis, menjawab hipotesisnya, kita langsung analyze ya. Nanti kemudian teman-teman untuk ini general linear model ya, pilih yang univariat di situ. Nah, nanti ada yang namanya kotak ini ya, teman masukkan aja dependent variable-nya, terikatnya kan nilai ya, masukkan nilai di situ. Kemudian jenjang dan mapel ini dimasukkan ke fix faktor ya, karena yang prediktornya ya, variabel bebasnya yang mau kita cari pengaruhnya gitu ya. Kemudian teman untuk plotnya, teman klik plot di situ. Oke, teman bebas saja ya ini ya, bisa dibolak-balik ya. Jenjang masukkan ke horizontal axis. Ini nanti berkaitan dengan grafiknya ya. Untuk mapelnya masukkan ke spirit line gitu ya. Nah, kemudian teman-teman add gitu. Nah, plotnya jenjang terhadap mapel gitu ya. Nah, ini bisa dibalik, nanti teman coba kita balik ya. Akan jadi seperti apa nanti. Continue teman. Kemudian teman-teman nanti option ya, option ini bisa pilih descriptive statistik dan estimated of effect size gitu teman-teman ya. Sehingga ini sudah kita masukkan semua untuk datanya, kita continue di situ. Nah, kemudian kita oke teman ya, nanti kita baca bagaimana. Oke, sudah muncul teman ya untuk hasilnya. Ini descriptive statistiknya, ini between subject. Nah, ini yang perlu kita pahami teman di sini ya. Oke, kita coba copy dulu untuk ini ya. Nah, ini kita pahami di tempat lain ya. Nah, oke. Membaca hasil ya, membaca hasil SPSS faktorial ANOVA gitu. Misalkan dulu. Oke, teman, ini tak copy di sini ya. Nah, di sini oke, kita coba memahami, teman-teman. Oke, di sini teman-teman ada yang perlu dipahami adalah corrected model ya, ini secara keseluruhan. Ada intercept di sini. Nah, kemudian ada jenjang, mapel, jenjang dan mapel. Nah, teman yang perlu dipahami cukup 3 ini aja ya. Nah, 3 ini aja. Nah, karena ini jenjang mapel ini main effect ya. Main effect-nya sini ya. Tadi kan ada main effect. Jadi untuk hipotesis pertama dan kedua ya. Nah, main effect. Yang 3 ini adalah interaction effect ya, teman. Interaction effect. Nah, cara bacanya teman untuk menentukan itu kita langsung aja pakai signifikansi ya. Jadi kalau signifikansinya, teman ya, signifikansi itu kurang dari 0,05 karena tadi kita pakai 5% ya untuk tingkat kepercayaannya, maka bisa dikatakan ini signifikan ya, atau HA diterima itu ya. Nah, tapi kalau signifikansinya teman-teman ini lebih dari 0,05 ya, maka HA ditolak gitu. Nah, ini aja teman ya. Sebenarnya bisa pakai F target juga, tapi ini lebih gampang pakai signifikansi teman-teman ya. Nah, sekarang kita baca teman ya, untuk jenjang ini kan 0,554 ya.
Nah, maka kita simpulkan untuk jenjang atau ini tidak signifikan ya. Nah, ini karena kurang dari lebih dari 0,05 maka tidak signifikan. Kemudian teman-teman, setelah jenjang kita mapel ya, mapel ternyata harganya 0,01 ya. Nah, ini 0,1 berarti signifikan di situ ya, teman. Nah, mapel ini signifikan. Kemudian interaction effect-nya ya, jenjang dikalikan dengan mapel ya, atau berinteraksi dengan mapel, ini juga signifikan teman ya, karena nilainya kurang dari 0,05 ya. Nah, ini 0,06 ya, maka signifikan. Jadi ini enggak signifikan, ini signifikan, ini signifikan ya. Oke. Sehingga teman-teman, kalau kita kembalikan ke dalam ke dalam hipotesis tadi ya. Nah, maka teman-teman, ini di jenjangnya tadi enggak signifikan ya, ini ditolak HA-nya. Ini HA diterima, ini juga HA diterima. Jadi begitu teman ya untuk hasil faktorial ANOVA. Jadi sekali jalan teman bisa mengetahui efek-efeknya itu ya, efek interaksinya pada variabel terikat tertentu yang dipengaruhi oleh sejumlah variabel bebas atau variabel prediktor di situ. Nah, teman sebenarnya ada lagi ya, ada pembahasan yang lebih menarik lagi, itu terkait dengan simple effect-nya ya sebenarnya. Nah, kita memahami untuk grafiknya sebenarnya. Nah, oke teman, kita coba pahami ya grafiknya ini. Kita copy dulu untuk grafiknya. Nah, kita coba menginterpretasi ya gambar grafik ini teman-teman ya. Nah, ini menjadi temuan yang menarik teman nanti ya untuk mungkin skripsi. Tapi skripsi saya kira kok jarang yang pakai faktorial ANOVA ya. Biasanya uji T itu udah cukup ya, uji T independen itu cukup. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu yang S2, S3, tesis, dissertasi bisa jadi pakai ANOVA ya. Nah, karena variabelnya harus banyak untuk jenjang atau strata 2 dan 3 gitu ya. Nah, teman-teman kita coba pahami ya. Ini mapel 1 tadi kan apa namanya itu? Inggris ya. Inggris atau matematika tadi? Mapel 1 tadi berarti bahasa Inggris ya. Nah, bahasa Inggris teman. Nah, bahasa Inggris ini kan terus naik ya, terus naik. Nah, kemudian untuk 2 ini kan matematika ya. Nah, turun, tapi ada interaksi kan di sini. Nah, ada perpotongan. Nah, ini ada perpotongan sehingga teman dapat dikatakan ini ada interaksinya signifikan gitu ya. Jadi kedua variabel prediktor ini saling mempengaruhi terhadap tes persepsi begitu teman-teman ya. Nah, tadi kenapa kita bisa mengatakan untuk jenjangnya itu nggak signifikan, kita bisa baca dari tabel ini teman-teman ya. Kita bisa lihat ya teman-teman, untuk nilai-nilainya per jenjang ini kan berdekatan ya teman, untuk jenjang SD, satu kan SD tadi ya. Nah, ini kan berdekatan. Maka sebenarnya ini ya bisa kita pahami bahwa ini populasinya pada yang sama gitu teman. Mungkin begini ya. Nah, ini juga cukup berdekatan ya, maka ini juga populasinya mungkin seperti ini, tapi agak begini gitu ya. Nah, hanya ini saja yang signifikan teman ya, jauh untuk jenjang high school ya, untuk SMA ini ternyata nilainya jauh, berarti hanya ini yang signifikan, mungkin begini ya. Nah, mungkin sudah melampaui, sehingga teman secara overall ini dikatakan tidak signifikan karena ada dua jenjang yang nilainya berdekatan gitu teman ya. Itu yang bisa kita pahami teman ya, sehingga nanti teman kalau ada misal kita analisis simple effect-nya ya, simple effect ya, maka nanti yang simple effect antar ini ya, antar di dalam data itu, di dalam variabelnya, maka untuk variabel SD ini nggak signifikan teman ya. Nah, ini tidak signifikan karena berdekatan ya. Yang jenjang SMP juga sama, ini juga tidak signifikan. Hanya ini saja yang signifikan teman. Nah, begitu ya, bisa kita analisis untuk simple effect-nya.
Sebenarnya bisa untuk di SPSS tapi perlu sintak ya, perlu tambahan tambahan apa namanya itu software ya. Nah, nanti mungkin kita bahas di video yang lain bagaimana menggunakan software itu untuk mengetahui simple effect-nya. Nah, begini maksudnya ya. Kenapa tadi jenjang itu bisa bisa menghasilkan nggak signifikan ya meskipun berbeda berpengaruh tapi nggak signifikan, bisa dibaca dari sini ya teman untuk grafiknya kan ada dua jenjang yang nilainya berdekatan sehingga tidak signifikan. Oke teman ya. Tapi kenapa untuk yang namanya mapel itu signifikan, teman-teman kita bisa baca juga dari tabelnya ya. Oke, kita coba buat grafik lagi, tetapi anu ya dibalik ya teman, dibalik. Tadi kan jenjang ada dua garis itu ya. Nah, sekarang kita balik. Nah, plotnya kita balik teman ya. Nah, tadi kan jenjang masuk ke horizontal axis, sekarang kita masukkan ke separate lines, mapelnya masukkan ke horizontal axis gitu ya teman. Nah, kemudian kita ini remove dulu ya. Nah, jenjang masukkan ke separate, mapel ke horizontal ya. Jadi dibalik teman kayak tadi ya, kita add. Kemudian kita continue teman ya. Kita kan hanya ingin mengetahui grafiknya aja ya, sehingga kita ini nggak usah yang untuk apa namanya ini oke lah mungkin nggak masalah ini optionnya ya, mungkin ini sudah nggak usah, kita pengen tahu grafiknya aja kalau dibalik begitu ya, kita oke aja teman ya. Nah teman, ini tetap tetap sama ya untuk tes between subject effect kayak yang atas, tapi yang ya sekarang kan berbeda nih. Nah kalau kita hapus yang ini kita hapus, ini juga ya, ini juga kita hapus karena sudah ada di depan tadi ya. Nah, teman kita coba bandingkan dua grafik ini ya. Nah, kan berbeda toh. Nah, oke. Kalau yang tadi yang awal yang menjadi horizontal ada jenjangnya, sekarang mapelnya ya. Jadi ada 3 garis. Kalau ini hanya ada 2 garis, sekarang ada 3 garis. Nah, kita coba baca teman ya untuk plotnya yang ini. Oke, kita masukkan ke node sini. Oke, kita ini teman ya. Nah, simple bagaimana kita menganalisis simple effect-nya ya, teman. Nah, oke. Tadi kenapa untuk mapel itu bisa signifikan? Oke ya, dari segi gitu teman ya. Dari segi mapel pertama ya. Ini kan ya nilainya mungkin nggak terlalu jauh teman ya. Mungkin bisa dikatakan signifikan ya. Enggak signifikan tapi sedikit akan menuju signifikan ya, karena ini ya terpaut ya meskipun nggak jauh, tapi teman untuk yang mapel kedua ini kan ya cukup terpaut jauh ya, artinya yang efeknya jauh, maka ini signifikan teman ya, yang signifikan. Yang ini mungkin bisa dikatakan tidak signifikan, tapi secara umum teman overallnya kan yang mapel signifikan ya, berarti kan ini kan sebenarnya gabungan antara kedua kedua analisis ini gitu ya, yang bagian yang mapel 1 dan mapel 2. Nah, sehingga secara overall itu masih signifikan. Tapi yang ini teman, yang jenjang ini nggak signifikan karena memang ada dua jenjang yang nggak signifikan gitu ya, sama-sama berdekatan, tapi cuma satu yang cukup jauh gitu teman-teman ya. Maka bisa dikatakan teman ini nggak signifikan untuk yang jenjangnya, yang untuk mapelnya masih signifikan. Nah, begitu teman. Tapi untuk interaksinya itu signifikan ya, karena sama-sama ada titik perpotongan di sini teman ya. Nah, memotong di sini kan. Nah, ini juga cukup bagus potongannya yang bawah ini kan. Nah, memotong semua, maka teman secara simultan ya, berarti kesimpulannya ya itu tadi ya, untuk pengaruh jenjang dan pengaruh mapel itu ada terhadap tes persepsi, tetapi untuk masing-masing yang berpengaruh cuma untuk mapel saja, untuk jenjangnya tidak. Begitu teman ya. Jadi satu data bisa sekali jalan teman ya, bisa banyak data yang bisa kita kumpulkan di situ. Teman nanti bisa dipahami lagi untuk simple effect-nya ya. Nanti akan mungkin saya belum menemukan untuk sintaknya untuk di SPSS software tambahannya ya, mungkin nanti saya carikan dulu software tambahannya untuk menganalisis simple effect-nya. Begitu teman ya. Ini adalah materi tentang faktorial ANOVA. Teman nanti bisa dipahami ya bedanya dengan ANOVA ya. Kalau punya variabel prediktor tambahan, bebas tambahan, maka kita bisa pakai faktorial ini. Kalau enggak ya pakai ANOVA aja gitu teman ya.
Baik, teman-teman, kita ketemu lagi pada video yang lain ya tentang analisis statistika yang lain. Semoga bermanfaat untuk tutorial ini ya. Selamat